Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas materi tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Sebelum kita menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Jeffrey Amrullah. Yang kedua, Sandy Berlian Aldi Putri. Yang ketiga, Melisa Prana Bella. Yang keempat, Nabila Aulia Ramadan. Nah, itu kelompok dari nama-nama anggota kelompok dari kelompok 10. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi dari kelompok 10, yaitu tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntutan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terus yang kedua, hal-hal yang diperhatikan dalam etika bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis itu terdiri dari pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, dan menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial. Nama saya Melisa Prana Bella Putri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan etika bisnis. Pendekatan etika bisnis ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Utilitarian approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, justice approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, individualist approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, aspek dan sudut pandang etika bisnis. 1. Sudut pandang ekonomi. 2. Sudut pandang etika. 3. Sudut pandang hukum. Yang ketiga, prinsip etika bisnis. 1. Prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Saya Sandy Berlian, perwakilan dari kelompok 10. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab sosial. Jadi, tanggung jawab sosial adalah wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sebagainya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ada 2, yaitu basic responsibility dan organization responsibility. Basic responsibility merupakan tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahaan. Tanggung jawab ini muncul karena keberadaan perusahaan itu sendiri. Contohnya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi hukum, mematuhi standar pekerja yang ada. Yang kedua, organization responsibility. Ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat sekitar. Saya Nabila Aulia Ramadan akan menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab yang wajib diberikan perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil, juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan.
Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat. Yang keempat, mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.